lebih mewakili gitu Bagaimana loh. mungkin lu bilang terjemahan ini salah, terjemahan lo yang benar? Ya Anda buka Kok dulu, Artikel bisa di karena kan laut Anda hadis. sendiri lu sudah menggunakan memberikan parameter seperti itu? dua terjemahan yang berbeda gitu loh. Anda buka dulu Enggak, di sini artikel sama hadis lebih tinggi ada mana? terjemahannya. Katanya Bukannya beda, menjelaskan. Masing-masing Anda buka dulu menjelaskan. aja. Kan nggak begitu. apa-apa, Ya kita buka dulu Anda buka Hadis hadisnya di dulu buku pelan-pelan. Kalau memang hadis. kita ini buka, gitu loh. kita buka juga hadisnya. Silakan Bila dibaca memang saja kita dulu. ragukan, kalau memang kita ragukan, kita buka juga yang lain, nggak apa-apa. Itu kan Anda buka komprehensif, dulu nggak aja. masalah. Anda buka dulu gitu. Kalau Anda Nah, berani ya silakan dibuka, tapi kalau Anda Jadi tidak berani ya tidak apa-apa. terjemahan berarti mulai sekarang main terjemahan dari artikel aja ya. artikel lebih benar Tohid, daripada terjemahan tohid. ini. Biarin aja, kita Ya ikutin. Enggak. Kita ke bawah ikutin. saja ya. Coba Silakan lihat ke bawah lagi ya digeser ke ke bawah. bawah. Ah, Ke bawah bawah. lagi ada di situ. Hmm, Ke bawah lagi. hmm, Nah di bawah lagi, masih ke bawah lagi. Ini masih ayatnya ini yang masuk. Ke bawah lagi. hmm. Mana? Abdullah. Ke bawah lagi. Nah ini dia kan. Ini ada Mana? terjemahannya ya. Jadi di situ barang siapa yang dihisap maka ia tersiksa. Jadi bukan disiksa ya, tetapi tersiksa gitu loh. Kemudian di situ penjelasannya Oh, lagi. oh Ya, beda. jadi kemudian Aisyah Tersiksa kan sama disiksa bertanya, beda. Oh, kita diam dulu, ya. saya jelaskan dulu ya. Kenapa Oh iya ya, tersiksa oke. gitu ya? Oke. Ya, Ya jadi oke. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, kan begitu loh. Kenapa kok diperiksa dengan mudah, kok dia tersiksa? Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, itu baru al-arad, penampakan amal gitu loh. Namun barang siapa yang diteliti hisapnya, maka ia akan binasa. Jadi masa hisap itu adalah sesuatu yang sangat berat gitu loh. Sangat berat Maka gitu. iya kenapa Sehingga tadi? kalau misalnya Maka iya nanti kenapa Abdul? itu di Maka iya hisap, kenapa? Diteliti hisapnya dia maka akan dia binasa. kenapa? Iya akan Binasa. binasa. Terima kasih. Iya Teliti binasa. gitu loh. Terima Jadi dia kasih. diteliti Iya. hisapnya gitu kan. Barang siapa yang diteliti Maka ia hisapnya akan maka ia akan maka binasa. ia akan Binasa binasa. di Ya situ kan sudah. bukan maksudnya masuk ke dalam neraka, tetapi apa namanya? Ya karena kita ini kan kita jujur saja gitu dengan kehidupan kita ini kan mungkin kita lebih banyak ketika Oh diteliti mungkin binasa, lebih banyak binasa ini dosa bukan daripada neraka amal ya. gitu loh. Binasa bukan neraka ya. Ya Oh tidak ya, gitu. terima Jadi kasih Pak Abdul biar ya, penonton yang jadi menilai. di sini bukan disiksa tetapi tersiksa gitu loh. Jadi di sini jadi ketika Maksudnya gini ayat itu. Benar, diterjemahkan itu benar. akan Dari Pak Abdullah memberikan. tadi benar gini. Tak perjelas lagi Pak Abdullah. Dari ayat Ya, itu silakan atau dari hadis itu ditambahkan. sudah jelas bahwa Tersiksa apa orang disiksa yang beda. dihukum dihisab, sebentar dulu. Orang yang terhukum atau apa itu menghitung hitungan yang akan menentukan kehidupan yang kekal, yaitu kekal di neraka atau kekal di surga, itu pasti orang akan khawatir, ya kan? Tersiksa sebagaimana orang dihukum di bui atau dihukum di dunia aja, di pengadilan aja, gitu loh. itu sudah tersiksa, bro. Gitu ya. Apalagi tersiksanya apa itu dihukum, apa itu dihitungnya di akhirat, itu tersiksa hatinya. Karena apa? Saya masuk surga atau neraka. Itu yang dinamakan tersiksa. Menurut tersiksa menurut Ibnu Amir gitu. Maka ia akan Oh, jadi di sini artinya tersiksa hatinya. Tersiksa, ya. Jadi bukan disiksa, tersiksa karena orang di persidangan saja gitu ya, ketika ditanya oleh hakim gitu kan, dituntut oleh tersiksanya jaksa, di situ. Tersiksa gitu loh. Apalagi ini belum tersiksa di neraka, bro. Ini tersiksanya gitu kan. Betul. Ini tersiksanya kewaswasannya manusia saat dihitung. Dihitung apa amal ibadahnya waktu di dunia. Kamu saja seandainya dipanggil di pengadilan, itu kamu was-was enggak? Ini perasaan ini sama dengan nanti kita saat di akhirat itu. Namanya tersiksa itu tersiksanya itu. Bro, kalau kamu menanyakan terkait dengan masalah ini, tanyakan kepada orang muslim, apa yang tersiksa di situ? Karena apa? Amalan yang dihisap, yang dihitung, itu pasti membuat penderitaan orang yang akan menerimanya nanti. Aku ini bebas dari neraka atau masukkan surga. Ini yang dimaksud, bro.
Ngerti? Ini dihisap di mana, Amir? Ya, Dihisapnya di mana jadi ini? jangankan di di akhirat. pengadilan gitu lah. Jadi Di iya di akhirat. Jangankan di akhirat itu pengadilan, apa? Di akhirat itu jangankan di apa? pengadilan Di Aladin, jangankan akhirat di itu pengadilan. kan ada Dipanggil polisi jadi saksi Anda kehakiman, sudah tersiksa gitu. Jadi orang Islam. Pak Abdullah nyebrang lihat-lihat Pak. Jadi orang Islam itu maksudnya lagi dihitung-hitung, ditimbang-timbang itu posisinya sebelum di neraka atau sudah di neraka dulu baru ditimbang-timbangnya. Ya belum Tidak dong, ada belum narasi dong. bilang Islam itu harus masuk neraka, bro. Jangan memframing seperti itu. Iya, Ya, Aladi. Loh, memang Seperti betul. itu. Kalau di keimanan Iya, Anda seperti itu 1971 pasti masuk neraka. mendatangi. Iya. Jangan selalu Sekarang ngomong yang begitu. itu dari Mana bumi ke narasinya neraka. Islam itu pasti masuk neraka? Neraka Kenapa pun. Anda bilang begitu? Kalau Enggak. Jangan Kalau suka engkau jangan suka menanyakan mengarang bebas dalam mengenai bicara itu. Si neraka Aladin gitu ini ya. memang suka begitu. Kalau memang di keimanan Anda tidak ada kejelasan, tidak mampu menjelaskan keimanan Anda, kejelasan keselamatan di keimanan Anda, tidak usah Sekarang nyebrang ke gua situ. tanya, Oh, itu kan Di letter mana? itu bukan Di mana asumsi dong, tertulis? bukan asumsi Di mana si Aladin. tertulis bahwa orang Islam Itu masuk neraka letter- semua, langsung masuk neraka setelah Itu dihisap letter- mana? Yang 1971 apa? Terlek untuk kalian. Ini arahnya pembicaraannya si Aladin ini selalu memframing Islam Iya, itu masuk neraka karena dia bilang apakah Iya, itu dihisap atau di neraka. mendatangi neraka enggak? Sudah, Mendatangi kalau Anda tidak neraka. mampu menjelaskan Betul, ya. keselamatan di keimanan kalian, jangan seperti itu gaya bahasanya. Di 1971 mendatangi neraka atau enggak? Jadi gini loh, Itu di mendatangi, ayat bukan kemarin masuk. 71 Mendatangi dengan masuk sama enggak? Saya tanya kepada Anda. Ya, betul. Neraka sama Mendatangi. bumi. Anda, saya tanya ke Anda, mendatangi dengan masuk sama enggak? Sekarang dari Sama Jakarta enggak mendatangi dengan masuk Bandung, menurut Anda? masuk Pak. Masuk Pak. Sama. Ah, sama mendatangi dengan masuk. Gua dari Jadi kalau Jakarta. Anda Sekarang Nama gini deh, buka Pak. lagi deh, Bukhari 6956. Enggak usah Ya, repot. Di jadi situ kita gini bisa loh, jelaskan jadi kok di semua ini. Maryam Nggak usah ayat bahas Sama, Pak. yang berulang-ulang begitu. Kalau di Anda jelas masuk neraka. Kalau Ampun, Anda Pak, ampun. jelas masuk neraka. Ampun. Janganlah bahasa Coba bahasa framing begitu, bro. Buka Bukhari Nggak usah kalau Anda tidak bisa 6965. buktikan. 69 buka 6956 6956 Bukhari. Apa kata Muhammad lagi? Gue bingung kadang-kadang apa gue yang salah baca ya. Kayaknya gue besok mesti daftar nih ke PAUD nih, belajar baca nih. Selama ini gue salah baca kayaknya nih. A jadi U jadi E. Padahal hadisnya jelas loh. Aduh, mata gue udah rabun kali ini. Bahkan ini Mana, dalam mana, bahasa Duran? Inggris ya. Coba Di dalam, Yawi di baca dalam dah. bahasa Inggris aja nih. Itu sudah kan You sudah will jelas. not 6956 Bukhari. 956 ya Coba Bukhari ya. bacaan. Coba bacaan. Coba Ya. bacaan. Nanti Oh, saya jelasin. Yang mana dulu? Ya. Coba 6956 Yang tadi aja sudah kamu yang paling bawah yang paling bawah aja. jelaskan sesuai dengan narasi yang benar. Dengan Ya. Ini loncat-loncat disiksanya terus pembahasannya. tersiksanya Nih. itu. Yang tersiksanya tadi kan tersiksanya Ya. kekhawatirannya manusia pada saat itu di padang mahsyar Begini- saat menunggu. Begini Itu Pak Amir, aja Pak Amir, kekhawatiran. begini Pak Amir, mereka tidak bisa membedakan mana disiksa, mana tersiksa. Memang agak rancu Nah, di itu sini bahasa dia. Indonesianya Ya kawan-kawan. udah nih. Lah yang Ya. kan Saifas, kamu di dunia ini dipanggil pengadilan. Bentar, aja, satu-satu dulu. saat Aduh. dia- Bentar. Kamu aja sudah tersiksa kok. Gue bacain, Apalagi gue bacain, di gue akhirat. bacain. Kaisar yang paling bawah Kaisar Al Hasan. Al Hasan kemudian tertawa seraya berkata. Al Hasan Ini. kemudian tertawa seraya berkata, sesungguhnya Ini udah manusia dicipta dalam keadaan tergesa-gesa, kayak Pak Amir tuh tergesa-gesa, mulutnya tergesa-gesa, tapi badannya nggak tahu di mana, di belakang kali. Ya. Saya tidak menyebutnya selain saya akan menceritakannya kepada kalian. Anas telah menceritakan kepadaku sebagaimana dia ceritakan kepada kalian. Nabi berkata, kemudian aku kembali untuk keempat kalinya dan aku memanjatkan dengan puji-pujian itu. Kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah engkau didengar, mintalah engkau diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, demi kemuliaan, keagungan, dan kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang mengucapkan la ilaha illallah siapa? Muslim.
lalu dikeluarkan dari mana? Neraka. Gimana sih? Tahu loh. Tahu itu hadis itu. Iya, bener kan? Apakah Bener kan? orang muslim itu masuk surga langsung semua? Loh, kok sekarang nanya orang muslim masuk surga? Tadi kita bilang orang muslim masuk neraka. Sekarang orang muslim masuk surga semua. Aduh. Nah, ini pengertianmu yang blow on berarti. Waduh. Saya jelasin, makanya saya jelasin di sini. Waduh, bahasanya Pak. Jangan gitu, jangan begitu. Biarin. Sabar, Memang memang umat kita harus ada sabar yang masuk menjelaskan ke neraka. mereka ini. Sabar. Kita harus pelan-pelan sabar menjelaskan ke mereka ini. Banyak yang di luar mendengar. Jelasin dulu. Apa. Nggak didengar, tadi bagian itu udah gua Ini edit. loh. Memang Coba. orang Islam Waduh, putus-putus. Putus, Pak. Yang amalannya masih Pak Amir, saya belikan pulsa dulu Pak, beli paket data dulu Pak. Dia lagi di jalan, Pak Amir lagi di jalan lagi parkir. Sabar dulu. aku lagi Pak. Jadi biar saya dulu Pak Amir. Pulsa berapa? Nggak apa-apa. Kamu minta pulsa berapa dari saya? Duh. Aku lagi parkir. Sabar. Ya, parkir dulu, Pak. Awas nabrak Pak Amir, santai. Tutup dulu mute-nya ntar barunya mulai. Sebentar Pak Amir. Pak Amir lagi nyetir Ajaran motor. yang relevan. Nggak usah di mute permanen bro, biar kita gampang Ini, bukanya. ini. Saya sering mute sendiri. Iya. Saya sering mute sendiri. Ini. Saya sini gangguan, saya kadang-kadang mute sendiri. Siapa yang minta? Siapa yang membelikan pulsa saya tadi? Siapa yang membeli pulsa saya tadi? Iya, Pak Amir ternyata naik datanya mobil udah keren jelas naik unta. Iya. datanya Siapa udah yang jelas belum? membelikan Iya, pulsa saya tadi? Siapa Kirim yang nomor HP, membelikan pulsa? Iya, kirim nomor HP-nya, kirim nomor HP, kirim. Udah, langsung aja. Udah, nggak usah. Kirim nomor HP-nya, kirim. Kirim nomor HP-nya. Hebat banget membelikan. Sudah langsung ke substansi. Gimana Pak Amir? Katanya hadisnya tahu nih. Sebentar Pak Amir, ya kita tahu hadisnya ini. Kita tahu ini. Bahwa benar itu hadis Ya itu. silakan. Benar itu. Dan ada hadis lagi, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya pasti masuk surga. Itu hadisnya ada. Nomor berapa, Wi? Nomor berapa? Sebentar, saya tidak terlalu ingat. Tidak, saya tidak baca bicara. Nah, ini suka potong-potong orang bicara ini si Aladin ini. Jadi lanjut Pak, kami tunggu kok. Kita gak usah loncat-loncat. Kita pembahasan satu selesai dulu. Kalau Anda sudah, ini kan loncat-loncat dari tadi. Jangan. Benar Duduk. sudah. Ini Jangan loncat duduk. dan cuma Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan kekuasaan oleh Allah atau kewenangan oleh Allah yang namanya syafaat, yang bisa menyelamatkan orang-orang yang ada dalam neraka itu untuk dipindahkan ke surga. Karena begini, tidak semua orang muslim memang itu langsung masuk ke surga. Itulah namanya tadi proses penghisaban, dipertimbangkan amal baik dan buruknya. Siapa yang berat timbangan buruknya, niscaya dilondri dulu di neraka. Namun Rasulullah Muhammad SAW diberikan kekuasaan yaitu syafaat untuk bisa mengeluarkan orang dari neraka itu selama orang itu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Bang Duran tadi sudah mengucapkan itu, cuma belum sesuai dengan hati. Mudah-mudahan suatu hari nanti Bang Duran dapat hidayah ini. Silakan. Sebentar, ada gangguan di sini, saya mute lagi sendiri. Gue yang ngasih hidayah malah. Bang Duran dapat hidayah. Gue yang ngasih hidayah, Wi. Berarti doktrinnya muslim ini orang Aduh, dilondri di daripada- neraka doktrinnya. Astaga. Inilah relevannya ajaran bro. Gue penasaran. Itu ajaran manusia. daripada di ajaran kalian. Inilah relevannya ajaran agama Islam. Sesuai Bentar, dengan ini- apa? Sesuai dengan amal ibadahnya. Walaupun beriman, tapi kalau nggak beribadah, Coba. tetap aja di neraka dulu. Tapi kalau dia di dalam hatinya masih tetap ada setitik ucapan la ilaha illallah, maka akhir nanti akan diselamatkan juga di dalam surga. Inilah kehebatan Islam. Oh, berarti Kalau di Kristen, Firaun kalau masuk di Kristen nggak surga ada dong. jaminan. Firaun masuk surga Di dong. Allah nggak ada jaminan. Firaun berarti masuk surga dong. Siapa? Firaun masuk surga dong, Pak Amir. Nggak Firaun. ada. Firaun tidak masuk surga, nggak ada.
Apalagi Loh, umat muslim yang Firaun itu masih mengaku Tuhan gitu loh. kalau Firaun itu pas kalau pas masih Firaun pas kalau pengen mati meninggalnya kan dalam dia ngaku. dalam Di kondisi Quran Firaun kemusyrikan. taubat. Sebentar, Duran mau ngasih tahu Firaun masuk surga. Sebentar, Duran, coba jelaskan Duran. Meninggalnya dalam kemusyrikan Ini dan di kalau nggak dalam bisa diatur kekafiran, ngomong maka satu-satu, tidak saya ada ingat hisapan permanen bagi lagi nih. manusia itu. Dimit Ini aja lah. Tentang Firaun itu gitu ya. Ya. Firaun itu tobatnya Kalau tidak tidak ada diterima karena dia sudah mau tenggelam baru tobat gitu loh. Nah, Nyawanya sudah di kerongkongan itu sudah tidak diterima lagi tobatnya gitu loh bapak-bapak gitu loh. nah, tetapi di hadis kan dikatakan siapa yang mengatakan pernah mengucapkan la ilah itu masuk ke sorga. Tetapi kok lu bisa mastiin Firaun nggak masuk sorga? Lah, lu lebih hebat daripada Allah. Gimana? Aku pernah Padahal dengar ada Farhan pengharapan. tuh. Sebentar. Aku biar saya pernah jelaskan itu dengar mengenai Firaun. Farhan tuh ngomong asal masih di Sebentar. kerongkongan kalau masih la ilaha Sebentar, illallah saya masuk jelaskan surga. dulu. Sebentar, Gimana kita sesama buka muslim ini sebentar. bertolak belakang? Sabar, kita buka ayatnya yang Firaun itu. Ada itu, nggak apa-apa. Kita bisa jelaskan itu. Saya lupa Mana? ayat berapa. Bukan Dalilnya Duran, mana? bukan. Duran. Duran, keluarkan dalilnya. Kita baca. Firaun Keluarkan dalilnya Firaun itu. mengucapkan la ilah itu. Sabar Bang Abdullah dengan Pak Amir, biar saya jelaskan Gua lupa, ini. bentar. Jelaskan aja, buka aja. Lagi dicari. Pelan-pelan. Kita memang nggak apa-apa, memang ada itu. Enggak, pertanyaannya si Duran tadi, bro, yang hadis yang terakhir ini sungguh akan aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan itu kan, la ilah itu. Ya, Ya kan? Yang maksudnya si Duran itu adalah, nah dikeluarkan dari mana? Kalau bukan dari neraka. Ya, Kan sebentar, itu. kita buka. Kita pindah sudah poinnya nih, sudah dijelaskan tadi itu. Nggak apa-apa, jangan menggantung ini masalah Firaun ini. Kayaknya ini sering dijadikan teman-teman sebagai cari tentang sebuah Firaun gitu ya, Apa-apa. sambil dicari sama Pak Awi. Saya Enggak, biarkan Bang Duran yang cari, dia yang bawa Dia lagi nyari, lagi ini nyari yang nggak apa-apa. tuh, Memang ada kok Firaun. itu dalilnya itu ada. Nggak bisa dibungkit. Memang ada. Ada. dalam Al-Quran. Ada. Nggak apa, saya juga Ada lupa itu. posisinya. Ada. Ya, Nanti bukan- kalau Alkitab lupa, tanya juga lagi, minta aja lagi gampang. Minta lagi. Apa saya lupa Saya posisinya. aku Memang ada. dulu terus. Heran aku. Ya satu-satu, Iya, satu-satu. gantian, Pak Amir. Ini Kita loh, bikin timer aja lah. ayatnya hadis itu Sudah tadi. pelan-pelan. Pak Amir nggak Makanya gantian dengan sih. adanya hisapan tadi, Bro. Iya Tuh kan? kan. Dengan adanya timbangan amalan. Kita Kok sudah ketahui pindah ini sih, masalah saya hisap ini, Pak Amir. Kita sudah pindah masalah hisap. Sabar. Biar saya Kan jelaskan dulu terkait ke dengan mereka ini. itu tadi yang dikeluarkan tadi loh, dikeluarkan tadi loh. Itu kan hasil dari hisapan, Bro. Hasil dari perhitungan. Yang dihitung itu siapa? Yaitu umat muslim yang menjalankan ibadahnya, tapi dia masih melakukan dosa. Itulah perhitungan, penghakiman. Kalau amal Kesar, ibadahnya pakai timer aja Gua kan Kesar. lagi nyari nih. Biar enak. kedolimannya, maka dimasukkan neraka. Gua kan lagi nyari. Nah, saat di Gua lagi neraka, nyari, maka coba Allah akan tolong memberikan dibukain dulu deh keselamatan yang itu apabila artikel yang gua kirim. dalam hatinya seorang itu Taruh, masih katanya si ada David Yunus. titik keimanan dengan Yunus, menyebut la surah berapa ilaha ya, Yunus? illallah, maka akan diselamatkan. Yunus 90 Lagi kata. tidak musyrik atau tidak Oh, gitu. kafir atau tidak menuhankan Tuhan selain Allah. Allah. Ini yang diselamatkan. Ngerti? Kesar, Mantap. ini biar di timer aja Pak. nih. Kalau kayak Kalau gini kamu baca itu, berantakan. ya siap-siap aja. Kalau kamu nggak percaya silakan. Karena Nabi Muhammad Ya. itu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah Dan disesatkan para sebelumnya. penyesat yang terdahulu. Itu. Mantap. Mantap. Ayo. di timer aja. Akademis banget, Percaya, Pak. silakan. Mantap. Percaya, Dibuka. yo. Oke, Tinggal nih. berapa tahun lagi kamu hidup? Hitung Nah, dulu. ya tuh, Yunus 90. Yunus 90 nih, Yunus Firaun udah ketemu 90. nih. Coba Mantap. Cawi. Tuh kan di situ dia bersahadat. Bersahadat. Bersahadat tuh dia. Bentar. Bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Kan bersahadat. Tidak ada Sebentar, Tuhan sebentar, melainkan saya jelaskan Tuhan yang pelan-pelan dipercayai ya. oleh Bani Israel. Sabar. Muslim loh. Tolong kalau bisa jangan di mute karena saya sering mute sendiri di sini. Oke, Iya, kita baca. iya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, melintasi
melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi, menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku perlihatkan Arabnya ya, perlihatkan bahasa Arabnya. Ya, oke. Sampai di situ aja. Terus ke bawah. Oh, tidak bisa diperkecil ya. Biar terjemahan anunya ini kan anunya. Terjemahannya di bawah lagi, biar saya teruskan. Nah, bahwasanya saat dia berkata, aku percaya. Terus ke bawah terjemahannya aja. Atau Quran surah Yunus ayat berapa tadi? Sekarang terjemahan. Top. Lo kadang-kadang belagu juga, wih. Enggak, soalnya ada itu tengahnya itu loh. Makanya kan saya tidak. Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Ingat, Ya, itu kan apa yang dikatakan bersyahadat. Fir'aun? Tidak, itu bukan syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah. Itu bukan syahadat. Itu perlu diingat. Yang dipercaya oleh Bani Israel siapa? Yang dipercaya oleh Bani Israel siapa? Siapa? Bukan cuma saat itu bukan tidak menyebut nama la ilaha illallah itu. Itu pertama harus dicatat. Sebentar, di situ waktu dikejar itu. Sebentar bro, saya jelaskan dulu. Ada riwayat hadis lain yang mengatakan demikian ya. Saya lupa hadis berapa. Ada riwayat hadis yang menceritakan begini. Ketika itu Jibril bercerita kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengatakan, Jibril berkata, wahai Muhammad, seandainya saya tidak menyumpal mulutnya si Fir'aun dengan lumpur hitam, maka dia akan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman. Karena seandainya dia mengucapkan kalimat iman saat itu, maka dia niscaya pasti akan diampuni. Tapi karena tidak diizinkannya oleh Allah, karena sebagai pelajaran bagi kaum setelahnya, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhannya, ya Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Hadis doif itu hadis doif itu. Hadis yang doif dipercaya oleh Bani Israel itu siapa? Dia tidak mengucapkan la itu hadis buatan Bani orang. Israel siapa? Adakah? Memangnya ada Tuhannya Bani Israel ini? Memangnya Bani Israel cuma punya Tuhan satu juga? Dia juga ada juga. Berarti Musa politeisme. Tidak. Makanya di sini dikatakan Tuhannya Bani Israel, tidak mengatakan dia la ilaha illallah. Tidak ada ini mengatakan la ilaha illallah. Jadi ini harus dipahami. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan nih ya, Wi. Ya, kita baca pelan-pelan ya. Dan kami selamatkan. Dinarasikan bahwa sebentar dulu Pak. Pak Amir, sebentar. Jelas. Iya, iya nanti dibeliin. Iya nanti Papa beli. Coba baca yang terakhirnya. Aku termasuk orang-orang Muslim. Berserah diri. Malah dia. Sebentar. Di situ ada nggak? Sebentar dulu. Di situ ada nggak kalimat la ilaha illallah di kalimat Arabnya? Itu apa tuh? Waktu itu orang Arab aja belum ada, Pak. Nah, Bro Awi. berarti la ilaha illallah di. Coba aku tanya ke teman-teman, yang keluar dari Mesir itu orang Arab apa orang Israel? Sekarang gini, siapa namanya Tuhannya Bani Israel? Nggak adanya tahu loh. Coba siapa namanya Tuhannya Bani Israel menurut kalian? Ayo, siapa namanya? Sekarang gini. Bani Israel? Enggak bukan dilepeh. Gini ya. Dan kami makanya sekarang baru deh Hasem-Haseman. Nabi Musa sudah diperkenalkan. Hasem-Haseman lo sekarang lo. Tidak, saya bukan Hasem-Haseman. Tidak. Hasem lo ya. Nih. Tidak ada Hasem-Haseman. Sekarang nih ya. Saya bertanya kita kepada baca. Anda, adakah kita di sini baca. mengatakan la ilaha illallah? Sebentar, Wi. Itu aja dulu, jawab dulu. Ada enggak di sini pernyataan la ilaha illallah? Kita baca pelan-pelan. Dan kami selamatkan Bani Israel, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel. Kami ini siapa? Allah. Kami di sini siapa? Allah berkata demikian. Nah ya. Oke. Kemudian Firaun dan bala tentara mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Menurut lu nih, menurut Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel siapa? Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, udah dong, bener dong. Oke, tapi Syahadat pertanyaan dong. saya, ada nggak di situ kalimat la ilaha illallah? Sekarang Tidak, jawab dulu. Ada Firaun nggak? itu orang Arab atau Tidak. orang Mesir? Saya mau dia bahas Orang Arab atau orang apapun. Mesir? Mau dia Loh, bahas udah tapi habis. ada nggak dia Habis. mengatakan di situ? Tunggu sebentar. Habis. Ada nggak dia Habis. mengatakan di situ la ilaha illallah? Tiada Tuhan Dia selain orang Allah. Arab atau orang Mesir? Dia orang Arab atau orang Mesir? Jawab Wah, aja dulu. seru ada ini nggak? yang komen banyak ini. Wih, Jawab dulu, ada dibully di nggak? YouTube lo, Wih. Kalau saya sudah jawab, dia bukan orang Arab, dia orang Mesir. Sekarang Di live- jawab, ada nggak Di live ucapan la komen ilaha illallah nih, di situ? muslimnya Nah, pada kalau ngebully dia lu. bukan orang Arab, Enggak, jawab dulu. kalau dia bukan Ada orang nggak? Arab, Anda tentu kan dia tinggal jawab, tidak iya bisa apa tidak? mengucapkan. Saya tanya Anda, ada apa tidak? Kalau Jawab dia dengan bukan jujur. orang Arab, Jawab kalau dengan dia bukan jujur, orang ada Arab, apa tidak? kalau dia bukan orang Arab, kalau dia bukan orang Ya. Arab, iya tentu dia nggak bisa ngucapin la ilah. Mutar. Gimana sih? Mutar cara ngomongnya. Ada apa enggak di situ ucapan Dia kan itu? bukan orang Lu kok Arab. muter-muter gimana sih? Astagfirullah. Tadi Anda bertanya La kepada saya. ilah saya itu mengatakan bahasa bukan, Arab bukan. atau bahasa Mesir? Aturannya Saya ngomong bertanya muter-muter kepada La terus ilah doang. itu bahasa Arab atau bahasa Mesir? Ada enggak di situ La pernyataan ilah itu bahasa Nabi? Arab atau bahasa Mesir? Astaga. Jawab dulu pernyataan saya. La Anda ilah belum itu menjawab. La ilah itu bahasa Arab atau bahasa Kok Mesir? ini tidak? Sebentar, Anda Loh, menanyakan 3 pertanyaan ke kan saya, 1 menjawabnya kan pertanyaan seperti Anda itu. tidak jawab. Nah, ini namanya mutar-mutar tidak ketemu jawaban. Saya Kok muter? bertanya, Yang ada enggak muter-muter tuh kamu, bro. Ada nggak pernyataannya Fir'aun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, baik dalam bahasa terjemahan ataupun bahasa Arab atau bahasa Mesir? Bahasa terjemahan di sini kita baca. Ada nggak? Ini udah letterlock masih lagi muter-muter dia. Anda yang muter-muter tidak Ya, berani jawab. Tinggal jawab gini tidak aja apa bro iya. Duran. Kita Jawab tanya iya atau sama iya. semua yang di sini. Kenapa Anda tidak berani Kira-kira menjawab iya atau tidak gitu loh? sebentar. Kok jawabnya mutar sana Kita sini? tanya sama semua partisipan Siapa di yang sini. muter-muter? Kira-kira Firaun berbahasa apa? Bahasa Arab? Bahasa Mesir? Apa bahasa Sunda? Ya, bahasa ibunya lah, pastinya bahasa ibunya, Ya, bahasa nggak Tegal, apa-apa. bahasa ibunya Sekarang bahasa Tegal gitu. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam ayat ini, yang diceritakan dalam ayat ini diceritakan dalam bahasa Arab. Tapi apakah ada tertulis di situ bahwa Firaun bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Saya bertanya itu aja dulu. Kalau Kalau kan tidak baca di dong. situ Kami dikatakan, selamatkan Bani. di situ dikatakan, aduh mutar-mutar jawabannya. Kok nggak berani jawab sih? Di situ Bilang aja dikatakan, nggak ada gitu loh. aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Berarti dia tidak berkata aku percaya tiada Tuhan selain Allah kan? Loh. Sekalian aja gitu. kamu bilang. Jadi harus aku begitu. Sekalian aja kamu bilang kalimat juga. tauhid, bro, itulah kalimat iman, tiada Tuhan selain Allah. La Sekalian ilaha aja kamu juga illallah. bilang gini, Wi, tiada. Aku mengaku Apa Muhammad ini kita di utusan konteks Allah. ini loh? Sekalian. Tidak perlu itu karena zaman itu bukan zaman Muhammad, masih zamannya Nabi Musa. Ada nggak dulu situ pernyataannya? Makanya tidak ada salahnya hadis tadi yang mengatakan bahwa barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah niscaya pasti masuk surga, pasti bro. Ini Di jaminan. sini, Wi. Di sini Sebentar, Wi. Firaun Di tidak sini, mengatakan la ilaha illallah. Di sini Itu nih. perlu dicatat. Di sini yang menceritakan ini Firaun atau Allah yang menceritakan hal ini? Di sini Allah yang menceritakan. Oke, Allah yang menceritakan. Ya. Di sini dikatakan apa? Dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ini Allah berkata Firaun itu muslim bukan? Itu pengakuannya Firaun. Dia mengatakan aku orang-orang yang muslim. menceritakan siapa? Yang menceritakan siapa? Itu Allah. Allah. Saya sudah Ya. katakan demikian. Berarti Allah mencatat perkataan si Firaun bahwa dia muslim dong. Firaun muslim iya. dong. Allah mencatat Dia dong. tidak Benar nggak? Dia tidak mengatakan dia muslim, dia mengatakan bahwa Firaun mengucapkan demikian. Dan Adakah di aku situ termasuk orang-orang muslim. Itu kata Dan Firaun. aku Itu loh, itu termasuk lihat orang-orang bahasa muslim. Kata lihat bahasa Firaun. Arab di sana. Al muslimina. Al Iya, muslimina. dan aku- Ana mina al muslimina. Iya. Emang Oke, muslim dia. Anda Firaun juga muslim bisa tuh, bro. mengaku sebagai orang muslim kok. Tapi belum tentu Anda diterima muslimnya. Nah, Ketika Anda tidak Ini mengucapkan yang la ngomong. ilaha illallah. Enggak, jangan lari dengar kemana-mana. si Ini Duran. kalimat Dengar si kalimat Duran. iman dulu. Ini yang mengucapkan siapa? Yang Coba dibaca dengan jujur aja. Astaga. Adakah di situ yang Allah? menceritakan ini Allah atau Firaun? Yang menciptakan ini Allah atau Firaun? Allah. Berarti kan 2000 kali Allah Anda bertanya, mencatat. itu saya akan tetap jawab Allah itu kan mencatat dong. Allah mencatat Firaun itu dia ngaku Mesir gitu loh. Nah, Ya, kalau iya, benar. misalkan Benar itu. misalkan Firaun mengaku muslim. ya dong. Ya.
Ya, misalkan Firaun nih misalkan waktu dihisap dia nanya dong, wahai Allah, gua kan udah Muslim. Allah bilang, enggak, lu enggak Muslim. Loh, ada kok di ayat lo, Yunus 90, gua Muslim. Allah mau ngomong apa? Apa mau ditipek? Begini kan. Mau ditipek? Nah. Tapi ada apakah saya ngeles lagi ya, Wi. Enggak ngeles. Mari kita berbahasa begini aja, Bar Santun. Coba Firaun datang kepada cakep. Kalau pantun begitu mesti cakep. Sekarang ada nggak di situ Allah mengakui dia sebagai seorang Muslim? Itu ada. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu aja intinya. Dan aku termasuk la ilaha illallah. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Berarti kan dicatat sama Allah perkataannya. Itu kata Fir'aun. Benar. Itu kata Fir'aun. Iya. Firaun mengaku kalau dia Muslim mengucapkan la ilaha illallah. Kapan Firaun mengucapkan la ilaha illallah? Dia mengatakan loh, itu kan Muslim, lihat nggak? Dia percaya oleh Tuhannya Bani Israel. Tuhan itu ditulis dia percaya oleh Tuhannya Bani Israel. Satu-satu Bani Israel saat itu dipimpin Musa. Musa kan beriman kepada Allah. Sebentar, ini kan ayat Al-Quran yang dikolerasikan dengan hadis tadi ya. Biar ini sebagai kelompok. Iya, di sini Bani Israelnya dipimpin siapa? Pak Wi. Di sini Bani Israel atas pimpinannya siapa di sini? Nabi Musa. Sebentar, apapun ya sudah, berarti melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh Nabi Musa. Sebentar saya jelaskan. La ilaha illallah lah itu. Sudah selesai. Itu nggak perlu sebentar, itu udah letterlek, Wi. Enggak, sudah selesai kah? Biar saya bicara. Kalau Anda sudah selesai bicara, baru bicara. Oke, tolong jangan dipotong ya. Ya bicara, Wi, bicara. Mengenai ayat ini, ayat surah Yunus, ayat berapa ini? Saya lupa. 90. Ini tadi Bang Duran membawakannya karena berkaitan dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah niscaya pasti masuk surga. Bang Duran saya bilang belum tentu katanya, berarti Firaun masuk surga dong. Dibukalah ayat ini. Ternyata di ayat ini tertulis dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku yang termasuk saat itu sedang dalam pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Dan saya membaca yang ada ditulis di situ tidak tertulis demikian, tapi kita pahami itu. Tolong jangan dipotong lah. Dan aku termasuk orang-orang Muslim dalam kurung berserah diri. Saya menjelaskan begini, ini penjelasan dari pihak Muslim ya. Tidak ada salahnya hadis tadi. Hadis tadi mutlak benar adanya. Dan di sini teman-teman mengatakan berarti Fir'aun masuk surga dong karena dia mengucapkan, karena dia seorang Muslim katanya kan. Tapi di sini di ayat ini Fir'aun tidak mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, melainkan dia mengucapkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Sedangkan kalimat iman dalam Islam itu adalah la ilaha illallah. Jadi ini sekedar menjelaskan bahwa Bani Fir'aun sesuai keterangan hadis dan Al-Quran dia bukan termasuk seorang Muslim dan menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya. Dia bukan orang yang diampuni. Begitu, brother. Oke, sekarang gini. Hadisnya hadis apa, nomor berapa biar gua cross check. Kan enak. Saya lupa. Sebentar saya harus cari dulu karena saya mendengar. Saya lebih banyak menghafal dari pendengaran. Tapi saya lupa di mana hadisnya yang mengatakan sekarang cari di browsing aja, mungkin ada itu yang mengatakan intermezzo sebentar nih, Wi. Intermezzo sebentar ya. Ada hadis yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, betul nggak? Itu ada hadis demikian, cuma itu saya dari kecil juga mengimani hadis itu, bahkan saya pernah membawakan hadis itu ketika naik di mimbar, tentunya naik di hadis itu tidak pernah ada, Wi, tidak pernah ditulis. Itu hadis karangan. Belakangan saya ketahui juga kan, saya jangan dipotong. Ya. Belakangan itu saya ketahui itu adalah hadis dhaif, termasuk salah satunya adalah
Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai buayan. Itu juga hadis doib, tapi Si Duran sanadnya bagus. ngeprank Sanadnya Awi. bagus. Enggak, memang ada di situ. Saya akui itu. Itu doib itu. Saya pernah bawakan Kalau hadis tadi itu nggak ternyata kalau si Duran tadi nggak Nah, bilang itu sekarang hadis doib, oke. kamu bakal cerita makanya di saya mimbar jangan, tadi. makanya jangan dipotong. Saya kan belum selesai. Seandainya saya sudah selesai, baru Anda ini sampaikan, boleh. Tapi saya belum selesai, bro. Makanya biarkan orang selesai bicara. Kalau Anda mau potong dengan bagus dan mau bantah itu tepat itu. Tapi saya belum selesai. Apa yang mau Anda katakan? Apalagi, Bang Duran? Silakan. Nah, sekarang gini, Wi ya. Lu tadi bilang lu pernah mengimani hadis tersebut. Padahal hadis Iya, itu pernah. tidak pernah ada. Bukan doib loh, Wi. Tidak pernah ada. Makanya saya bilang saya Bahkan pernah nih, Wi, ya. mengimani, artinya saya sudah tidak mengimani. Toh, Iya. paham kan? Nah, Pernah sekarang itu berarti. gue ngerinya gini, Wi. Gue ngerinya hadis yang lu bawa itu, terus terang gue belum pernah ketemu gitu loh. Oke, Gue makanya kita cari dulu. Apa, ngerinya saya paham itu. hadis yang tadi itu adalah hadis yang pernah lu imanin. Jadi sekarang nih Nggak yang apa-apa, hadis yang lu bawa yang cari tentang aja. Jibril Nggak masalah. berkata-kata seperti itu, gue ngerinya seperti itu, Wi. Bukan gue apa-apa, meremehkan lo, enggak. Nggak apa-apa, Sana nih ya, nggak terus masalah. terang ya. Banyak orang Muslim nih ya, itu dia percaya bahwa Muhammad itu pernah memberi makan Yahudi orang buta. Ketika Muhammad meninggal, Yahudi orang buta itu nangis, istilahnya nyari dia, akhirnya Abu Bakar ya kan bilang Muhammad sudah meninggal dan dia menangis. Itu hadis tidak pernah ada. Lu cari nomornya, lu cari perawinya, nggak pernah ada, Wi. Banyak hadis-hadis populer yang istilahnya itu sebenarnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Oh, itu dulu diucapin Ustadz Alif waktu debat sama kayak apa sih itu? Iya, Dong, Ustadz itu Alif. hadis Wah, nggak pernah ada. kacau. Hadis nggak pernah ada itu. Atau hadis kebersihan salah satu dari iman. Lu cek di Adi bukan Hidayat. hadis, itu Adi Hidayat ngomong itu hadis populer, nggak ada. Bukan hadis itu kebersihan daripada Kebersihan bagian dari daripada iman. Bukan. Iya, Memang itu bukan nggak hadis itu, Bang. pernah ada. Iya. Sebentar, itu memang bukan hadis dari kecil, itu bukan hadis, itu saya paham, itu bukan hadis dari kecil itu. Kata-kata itu cuma kalimat dari orang-orang namanya ulama sufi, bukan hadis kok itu. Nah, maksud gua gini loh, Wi. Jangan sampai hadis yang lo bawa tadi Nggak masalah ya, ya. saya paham maksudnya saya paham. Gitu. Paham ya? Bukan gue meremehkan lo, enggak. Pengetahuan lo lebih tinggi dari gue. Kalau tentang agama lo, itu harus gue akuin dong. Bener gak? Nggak boleh gue mengakui gue lebih tinggi pengetahuan daripada lo. Kan lo yang punya agama. Bener dong? Betul gak? Oke, sebentar kita buka ya. Betul. Kita cari aja dulu. Memang si Awi ini kuakui sih, lebih cerdas dia daripada yang lain. Kan begitu, saya itu tidak ada, saya biasa dengan literate aja, ya kan. Ini Cuman kadang-kadang Awi membacanya agak-agak rancu. A jadi jadi U gitu doang sih. Mungkin karena dari bahasa aja. Ini saya share linknya ya. Saya klik di Google. Tapi hadis ini saya pernah dengar. Saya baru klik di Google saja, maka muncullah ini. Nanti saya share ke situ linknya. Silakan dibuka. Mengenai masalah percaya apa tidak, itu bukan urusan saya ya. Tapi sesungguhnya hadis ini saya sudah biasa dengar sebelum baru saya lihat di Google sekarang ini ya. Karena saya pernah pertanyakan itu, bro. Pernah saya pertanyakan bagaimana dengan Firaun yang katanya penjelasannya seperti tadi, ya kan, dijelaskan sama apa namanya, guru saya, ustadz saya, seperti itu penjelasannya. Jadi bagaimana caranya share ke kopi ya? Sebentar. Ya, kirim aja linknya. Iya, sebentar saya lihat dulu. Bagaimana cara kirim linknya? Tadi yang resen siapa tadi? Sambil Awi nyari, mau ngomong dulu nggak? Yang resen tadi siapa? Bang Ali, Muslim. Iya, Bang Ali. Iya, Muslim. Bang Ali. Di mute Silakan. ya, dibuka aja mute ya, bro. Insyaallah saya sudah ini, insyaallah aman sudah. Salin link. Bang Dibuka Ali aja Muslim linknya. mana Bang Ali Muslim? Nanti kita udah live ya? Timer aja kalau ini biar dua arah. Ada. Siapa, Pak? Tadi baru. Sebentar. Sebelum Bang Coba Ali itu ada ngomong, kita tanya dulu. Dia
Dia ini muslim betulan nggak atau nggak muslim kayak Firaun nih? Syahadat aja dulu. Syahadat, Iya. syahadat terus syahadat. Ini Firaun aja ngaku aku termasuk orang-orang muslim, tapi Ibnu Awi membantah. Nah, itu coba link yang dibuka. Itu ya penjelasannya ya. Ya, mana Wi? Nih. Dari NU ya, RID. Loh, ke-mute dia. Dicek dulu ini hadisnya yang dikasih Awi ya. Karena di sini Iya, saya nggak lihat apa-apa. malaikat katanya memberi lumpur hitam. Nah, ini jadi bertolak belakang nih. Artinya mana Ya, yang coba benar? Mana yang benar saat dia berbicara itu terus penjelasannya. malaikat. Bentar, aku tanya dulu. Mana yang benar saat dia berbicara? Dibaca aja, brother. Jadi begini, mengenai yang tadi saya sudah merasa maksimal untuk menjelaskan kepada teman-teman di sini ya. Kalau memang masih belum diterima ya nggak apa-apa karena kita berbeda iman. Cuma penjelasan dari saya sebagai muslim seperti itu. Ya, dan saya dimintai dalilnya, saya bilang saya pernah dengar hadisnya seperti ini, saya klik tadi di browsing, oh ternyata muncul ini. Saya Nah, ambil yang paling atas. itu kita perlu cek. Terus yang kedua kan gini Bro Awi. Apa? Artinya kalau kita menerima hadis tersebut, taruhlah hadis ini sahih. Artinya surat Yunus ayat berapa tadi? 90 apa ayat 10 tadi? 60. Sorry, ayat 90 tadi itu kita anggap sebagai hoax. Karena apa? Tidak, Karena sebentar. Itu ucapan sudah 10 kalau saya. Ya, terus. Gini. Karena ucapan Allah sendiri itu ini loh, lengkap loh, menyeluruh. Dia bilang tiada Tuhan selain yang diimani kaum Bani Israel dan titik aku menjadi muslim ya tadi kayak gitu ya. Nah, semestinya kalau hadis ini benar, Bro, mestinya dia nulis aku beriman bahwa tiada titik terus dalam kurung aku disumpel lumpur hitam gitu mestinya. Begini penjelasannya. Firaun tidak tahu kalau dia disumpal lumpur hitam. Seandainya dia tahu, dia akan ngomong seperti itu, tapi dia nggak tahu. Makanya dia tidak sempat ini kan mengucap lalu memasukkan ke dalam mulut Firaun. Mengambil tanah hitam dari dasar lautan. Nah, artinya mana yang terjadi kalau kita ambil dua-duanya benar? Berarti kan mana yang terjadi? Dia ngomong sampai selesai, sampai dia bilang akulah seorang muslim, atau dia sambil ngomong terus dimasukin lumpur hitam, kemudian Allah mengasumsikan kata-katanya sampai selesai seperti ayat 90 tersebut, Bro. Gitu. Ini loh, di dalam narasi Al-Quran itu tadi kan cuman beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Betul? Ya. Sedangkan Musa sudah memperkenalkan terkait dengan yang terkait dengan tentang Tuhan, yaitu siapa namanya? Allah. Innani anallahi la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah. Saat Fir'aun menyatakan aku bersakti dengan Tuhannya Bani Israel, apakah orang Israel semua mempertuhankan Tuhan yang disembah Musa? Permasalahannya, Pak. Jangan permasalahan. Pak Amir, coba baca ayat pernyataan membuktikan dengan keyakinan. Ingat coba itu. Pak Amir baca Pernyataan ayatnya sampai selesai. Membuktikan keyakinan seseorang. Sedangkan Tuhan yang diceritakan oleh Musa di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Pak Amir coba baca sampai selesai. Menyatakan apa? Tuhannya Bani Israel. Apakah dia sudah mengaku sampai selesai? Aduh. Apakah dia mengaku muslim? Pengakuan adalah pengakuan dari dirinya Fir'aun. Tapi pernyataan dengan ketuhanannya, dia tidak menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka dialah yang akan dikekalkan dan paling dalam nerakanya yaitu Fir'aun. Karena apa? Dia mengaku Tuhan dan sebagainya. Pertanyaannya dia mengaku nggak dia muslim?
Wa ana Muslim minna apakah dia sudah al-muslimina. menyatakan diri dengan nama Allah sebagai Tuhannya? Kalau gitu saya tanya lagi. Quran ini siapa yang menarasikan? Menarasikan Manusia adalah atau Allah Allah? Subhanahu wa taala. Nah, Ya, Allah menyebut nggak kalau dia Muslim di situ? itu pernyataan itu dengan kemuslimannya dia menyerah diri dengan nama Allah enggak? Oh. Lihat nggak ada bahasa Karena Arab di situ? jelas bahwa Tuhannya umat Pak Israel Amir, belum lihat tentu nggak? dia Lihat orang nggak Israel ada itu bahasa? menyembah Allah. Banyak Pak menyembah Amir, lihat lembu. nggak ada? Lihat nggak bahasa? Gini Lihat narasi nggak? secara nalar aja nalar. Ucapan adalah merupakan ungkapan dari hati yang paling Pak dalam. Amir, Sekarang Pak ungkapan yang Amir. dinyatakan itu Halo. menyebutkan Tuhan yang Sebentar, disembah Pak oleh Amir, Musa. jangan lompat-lompat dulu. Oke, Jangan lompat-lompat. begini. Jangan lompat-lompat. Pernyataannya Gini loh, pernyataannya Fir'aun aku itu ngikutin aja menyatakan logika Pak. bahwa dia menyembah Tuhannya Musa, bukan? Kalau Tuhannya Musa, Ya. oke. Iya, Kalau itu Tuhannya Tuhannya Musa. Bani Israel belum tentu. Astaga. Ngerti nggak? Tuhannya Bani Israel belum itu tentu yang siapa? mana? Yang Yang sekarang mana? kamu juga tak tanya. Saat Musa berkata-kata dengan saat mau menerima itu dengan merubah Tuhannya itu, apakah umat Israel sana menyembah Allah? Sedangkan Tuhan lain yang dia sembah. Udah. Silakan. Udah. Nah, aku tanya dulu. Waktu orang Israel membuat patung lembu, itu kejadiannya setelah era Fir'aun atau sebelum era Fir'aun? Atau saat Fir'aun? Jawab dulu. Dengan Jawab dengan pernyataanmu tegas. itu, sekarang gini. Jawab dengan dulu. pernyataan saya nyatakan Jawab gini. dulu. Apakah Tuhannya Musa? Bentar. Tuhannya orang Israel? Jawab dulu. Itu menyembah Musa ke Gunung Sinai itu setelah Fir'aun atau jangan menyatakan setelah atau sesudah. Loh. Itu namanya kamu menggabulkan dengan apa yang dinyatakan Tuhannya Musa. Itu dinyatakan bahwa umat Israel walaupun ada nabinya itu munafik. Jangan nyerocos. Bukan Kalau begitu, nyerocos itu saya jelas juga kok. bisa nyerocos. Kamu sendiri nabimu sendiri atau Tuhanmu sendiri menyatakan begitu. Enggak, ini kita ngomong muslim, kita ngomong muslim. Oke, ini terus kita ngomong Islam jelas kita ngomong muslim. bahwa Nabi Musa diperkenalkan Tuhannya dengan Tuhan bernama Allah. Pak, ingat kalau bentar dulu. Ada nggak di situ rem? Kalau nggak biar ku injak dari sini. Sebentar Pak Amir, saya mau sampaikan sesuatu ke Pak Amir. Tadi ditutup terus, aku mau jelasin ditutup terus. Anda menjelaskan yang nggak relevan. Sebentar Pak Amir, sebentar Bang Duran. Sebenarnya mereka Pak Amir sudah tidak bisa bicara. Saya bukakan dalil tadi. Buktinya yang di share screen terus yang ayat ini. Coba buka tadi yang saya share itu. Bacakan dengan jelas. Bro Awi, ini bertabrakan semua Bro Tidak, Awi. Bacakan dulu yang jelas yang tadi saya sampaikan. Apa yang bertabrakan? Sebentar. Biarkan aku selesaikan. Jangan lompat-lompat. Anda kan minta dalilnya. Kalian jangan lompat-lompatan. Ini aku lagi kasih makan. Tadi itu Anda kalian di sini lompat-lompat terus. Kalian kayak kelinci lompat-lompat. Ini saya kasih wortel ini. Aku yang termasuk orang-orang muslim. Sebentar. Aku percaya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Tabe. Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Nah, artinya kalau dia bukan orang muslim, semestinya ayat ini juga tidak diturunkan oleh Allah sebagai orang muslim dong. Sebentar. Ini kan kita kembali lagi tadi. Sehingga tadi kan sudah dijelaskan di awal. Sebelum saya pindah ke hadis tadi, ini kan sudah dijelaskan. Ini Allah menceritakan kisah tentang Fir'aun sebagai hikmah pelajaran bagi kaum setelahnya ya. Ada kok di ayat sambungannya, kalau tidak salah demikian juga. Ayat sambungannya. Yang disampaikan di situ itu pernyataan Fir'aun. Ya, apa yang dikatakan Fir'aun. Tapi adakah di situ Fir'aun mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Sedangkan Allah memperkenalkan namanya kepada Musa dalam Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Jelas di situ adalah Allah. Kenapa dia mengatakan hanya Bani Israel? Ini tadi. Nah, silakan dibuka itu. Nah, Anda kan tadi minta dalil dari saya itu sudah. Nah, Aku sedikit lagi ya Duran. Duran. 1 menit aja. Si Awi sama si siapa?
Amir. mau menjelaskan tadi itu tetap jadi kalang kabut. Karena apa? Tadi kan ayat 90, kita terus baca. Dia nggak bisa menjelaskan kebingungan itu, bahkan sampai lari ke patung lembu. Patung lembu itu kan kejadian setelah Fir'aun ya, setelah Musa nyebrang. Bahkan kalau kita lihat terus sampai ayat 94, nih lihat nih, ini suatu nasihat buat Awi dan Amir. Maka jikalau engkau Muhammad, ini termasuk Awi dan Amir, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Kalian tuh nanya sama kami, bukan kalian sok tahu itu. Oke, loncat lagi nggak apa-apa. Apa yang saya mau tanyakan kepada Anda? Bentar. Gak usah ditanggapi langsung kita dulu. Apa yang saya mau tanyakan kepada Anda? Anda saja Tuhannya bukan Allah. Anda menuhankan Yesus. Allah sama Musa ngomongnya bahasa apa? Allah sama Musa ngomong bahasa apa? Enggak, saya menanyakan kepada Anda apa? Tuhan Anda memangnya Allah. Allah itu menuhankan Yesus, menuhankan makhluk ciptaan Allah. Pakai bahasa apa, Ah, itu jawaban pertama. Yang kedua, Anda loncat ke ayat 94. Ya kan? Itu Anda mengatakan kami kebingungan tidak bisa menjelaskan. Tanpa dijelaskan. Anda sudah mendustai lagi Yunus 94. Setelah 94 Anda dustai. Sebentar. Jadi 2 ayat. Maka kami akan bertanya terkait dengan Tuhanmu. Ini kita dibilang mendustai. Semuanya jelas kok di sini. Janganlah bangun narasi prei begitu, bro. Hanya Allah yang bisa mempercayai ini. Allahu Akbar. Aku bertanya dengan Tuhanku sama dengan Tuhanmu. Iya. Allahu Akbar. Kecuali Tuhanmu Allah, Tuhanmu Yesus kok. Yesus ciptaan Allah. Ngapain saya tanya ke kamu? Aduh, kawan-kawan di sini. Coba. Si siapa? Kaisar, buka dulu Kaisar. Sekarang gini, hadis yang lo bawa. Sedangkan Yesus berdoa. Gimana? Belum jelas kayaknya ayat 90. Sebentar. Apa yang dinarasikan di sini saja sudah kelihatan. Amir, bahwa kamu memaksakan diri untuk menuhankan Yesus, sedangkan Yesus nggak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Kalau ini kamu Amir tidak kan jelas. Innani anallah la ilaha illallah. Perlu makan pelet nih Amir nih. Amir perlu makan pelet dulu nih. Ngoceh terus kayak beo. Biar tidak saya sempatin deh. Mengimani Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan diri. Bukan yang bisa disebut. Sabar Amir, biar diatur dulu. Ini Tirmizi. Ya. Ini hadis yang Awi bawa tadi ya, sesuai dengan NU. Grade-nya Hasan. Oke lah kalau Hasan kan, ya. Tapi bacanya baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda ketika Allah menenggelamkan Firaun, ia mengatakan aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani Bani Israel. Betul ya, sesuai dengan Quran. Nah, lucunya di sini nih. Jibril berkata, wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku ketika sedang mengurusi keadaan laut, lalu aku sumpal mulutnya lah. Sumpal mulutnya supaya dia tidak mendapat rahmat. Sumpalnya di mana? Kan dia sudah mengucapkan. Terus ya, ketika dia sudah mengucapkan itu, di ayat 92 dikatakan kami selamatkan badannya. Memang disebutkan di badannya. Ketika dikatakan kami selamatkan badannya, berarti kan itu sudah menjadi satu rahmat juga. Kita nggak tahu apakah Firaun pada saat itu langsung mati atau enggak. Ketika nih ya, gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu rahmat di dalam sebentar. Ya sebentar dulu ya. Rahmat di dalam Islam gue nggak tahu ya. Tetapi di dalam Kristen, ketika kita hidup, ketika kita bernapas, atau ketika kita mendapat hujan, itu sudah menjadi satu anugerah. Mungkin kalau doktrin lebih jauhnya, teologi lebih jauhnya, anugerah umum. Ya betul. Itu rahmat loh. Betul. Itu rahmat loh. Nah, ya, ketika di ayat 92 dikatakan kami selamatkan, meskipun mungkin ya dia mati atau dia hidup, tetapi udah ada kata frasa kami selamatkan, itu sudah menjadi rahmat loh seharusnya. Tapi di hadis yang tadi, Jibril mengatakan dia menyumpal mulut siapa? Mulutnya Firaun supaya tidak mendapat rahmat. Ya. Berarti kalau orang awam nih ya, berarti Jibril menyumpalnya seharusnya kan tidak keluar kata itu, tidak keluar kata aku muslim. Benar dong?
Tidak keluar dari kata dari Firaun itu tidak keluar kata pun, dan di ayat 92 tidak ada kata kami selamatkan. Oke. Terus selesai sudah ya? Biar kita jelaskan. Ya, ayat menjelaskan ayat ya. Saya tidak mau. Mengenai hadis ini ya, kita hadis dulu nanti baru ke ayat 92. Tertulis, lalu aku supal mulutnya karena khawatir ia mendapat rahmat. Rahmat yang kami pahami di sini yaitu adalah surganya Allah, ampunannya Allah. Sungguhnya orang Islam itu yang diharapkan hanyalah rahmatnya Allah, yaitu ampunannya. Yang kami pahami ya. Adapun hujan, buah-buahan, makanan, betul itu juga adalah rahmat dan rezeki. Itu adalah pemberian dari Allah, limpahan Allah, karunia-Nya. Tapi yang dipahami dalam konsep ini, dalam dalil ini, rahmat ini bahasa yang kita pahami adalah ampunan. Karena semua orang Islam, kami itu mengamini, ya sesungguhnya yang kami harapkan itu cuma rahmatnya Allah. Nah, kalau bicara di sini, kalau saya melihat ya, ini saya pribadi ya, saya melihat, sesuai dengan internet, karena khawatir ia mendapat rahmat, maksudnya mungkin, khawatir ini berlanjut lagi kalimatnya Nabi Ibrahim, astagfirullah. Khawatir lagi berlanjut kalimatnya si Fir'aun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kapan Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, saat itu rahmatnya Allah pasti turun. Itu dalil. Nah, kembali kepada ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, berarti jasadnya Fir'aun ya, agar engkau mendapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah. Menjelaskan apa tafsir ini. Dan terbukti jasadnya Fir'aun diabadikan sampai sekarang. Ada kalau nggak salah di museum di Turki itu. Entah Fir'aun yang mana. Tapi salah, Wi. Salah, Wi. Apa? Artinya di sini salahnya Al-Quran di mana? Dia menyelamatkan jasadnya, terbukti ada. Oke. Terbukti ada. Menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya kan? Udah belum? Oke. Satu. Al-Quran menyebut Al-Firaun. Al-Quran menyebut Al-Firaun. Firaun di dalam Al-Quran itu nama, Wi, bukan gelar. Sedangkan yang muminya Firaun itu adalah Ramses ketiga kalau nggak salah. Oke. Jadi ketika lu bilang Firaun kami selamatkan, Firaun di sini adalah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Oke. Terus Anda mau mengatakan bahwa itu bukan jasad Firaun yang dimaksud? Coba. Gue maksud gini nih ya. Gue maksud gini. Silakan Anda bantah para tokoh arkeolog kalau begitu. Jangan berdebat dengan saya kalau masalah itu. Ya kan? Tokoh arkeolog menyebutkan ada beberapa Firaun setelah Ramses ketiga. Gak masalah itu. Namun bukan gak masalah, Wi. Satu. Ketika di sini dikatakan Firaun mati, misalkan mati ya, kami selamatkan badannya, ya. Taruhlah mati. Terus lu bilang ketemu di laut segala macam. Itu stop, Firaun ini stop, nggak ada Firaun lagi. Tetapi sejarah membuktikan Firaun itu gelar dan dia ada lagi tuh keturunannya tuh. Dengan nama yang berbeda-beda. Ganti saya, Kang Alif. Ganti saya aja. Silakan, Pak. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan sebuah sejarah ya. Allah menceritakan pernah yang namanya Fir'aun, Raja Fir'aun. Terjadi pengakuan dirinya sebagai Tuhan dan Allah mengadabnya dengan ditenggelamkan di laut. Dan Allah memberikan petunjuk bahwa Fir'aun ini diselamatkan jasadnya. Sebagai apa? Sebagai peringatan kepada manusia. Orang yang sombong congkak, yang mengaku dirinya Tuhan, akan dihukum oleh Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia dan sebagai peringatan kepada manusia terkait dengan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu bukan sejarah, bro. Ingat betul. Itu. Iya. Al-Quran bukan sejarah. Kalau Al-Quran menceritakan itu sebagai peringatan kepada manusia. Ingat, karena Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan kepada manusia, sehingga manusia mengingat kepada Tuhan yang lebih kuasa daripada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah peringatan kepada manusia. Kalau kamu mengaitkan Al-Quran dengan Facebookmu, katanya sebagai sebuah sejarah, apa bedanya dengan sejarah di Ponorogo? Ditulis oleh manusia.
Begitukah kitab suci? Oke. Kalau Udah belum? sabar dulu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Waduh. Jadi ini firmanan itu menunjukkan bahwa kekuasaannya Tuhan memperingati kepada orang-orang yang telah membacanya. Seperti kita ini. Oke. Bahkan orang yang sudah terlalu, sudah berlalu itu dinarasikan di Al-Quran sebagai peringatan kita. Bahwa yang tidak menyembah kepada Allah dan menduakan Allah maka akan disiksa dengan perbuatan zalim. Tapi sekarang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan doanya Nabi Muhammad, siksaan itu ditunda, bro. Alhamdulillah. Ya. Untuk memberikan kesempatan kepada kafir-kafir dan tidak percaya dengan adanya Quran sebagai firman Allah, diberikan petunjuk. Kalau mendapatkan Allah. Kalau mencari petunjuk, tapi kalau kamu mengkorek-korek dengan kesalahan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menunjukkan. Haleluya. Oke. Amin ya Allah. Inilah Al-Quran. Bukan buku sejarah, bro. Tapi adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada manusia, bro. Iya. Oke. Udah Pak Amir, Udah ya. gantian. Oke. Terima kasih Pak Amir sudah menyatakan bahwa Quran itu bukan buku sejarah. Benar Pak Amir, bukan buku sejarah. Kenapa? Istilahnya saya bilang benar-benar bukan sejarah. Ya emang benar bukan buku sejarah. Karena kenapa Pak Amir? Satu. Bukan buku sejarah. Tidak pernah. Ini kitab suci yang difirmankan oleh Tuhan. Iya, aduh, Kalau kitab sejarah, udah jangan kalau potong kitab dulu. sejarah Hargain. otomatis yang menulis, yang menarasikan, yang mencari-cari. Oke, sekarang gini ya, Pak Amir. Saya cari poin ini terkait dengan buku sejarah dengan firman Tuhan yang merupakan cerita. Lo sih jadi buku sejarah, jadi Amirnya sejarah. Iya, maaf Pak, Ya, Pak Amir, nih ya. Maaf. Ya. Tolong bukain dong surah 5:21. Surah 5:21. Kita pindah lagi Pak Amir ini, kita pindah lagi surah 5. Surah 5, Pak. Enggak apa-apa. Surah 5:21 ya. Ini tentang sejarah, tentang buku sejarah ya. Oke. Pak Amir, Pak Israel ayat 21. Ayat 21. Oke, saya buka di sini. Israel tidak pernah dan tidak satu kata pun disebut sebagai tanah suci. Israel disebut tanah suci ketika ada orang-orang Kristen berziarah, maka itu disebut Holy Land. Itu terjadinya kapan? Terjadinya kira-kira mungkin abad-abad berapa ya kira-kira? Berapa deh? Tahu gak lo kira-kira? Kapan tuh? Di sebelum Holy Land. Sebelum Masehi lah. Berapa tuh? Sebelum Masehi lah. Sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi Kristen belum ada berarti. Bukan. Kristen kok jadi Kristen. Orang Kristen ya. Orang Kristen berziarah istilahnya tapak tilas, itu barulah Israel tuh disebut tanah suci. Yuk jalan-jalan ke Holy Land. Yuk jalan-jalan. Berarti saya nanya nih. Quran bukan buku sejarah tetapi buku tour and travel. Karena tanah suci, Holy Land itu adanya di tour and travel. Gitu loh. Itu disebutkan di dalam Al-Quran kan? Bentar, biar dia selesaikan Pak Bir. Aduh, jangan dipotong dulu. Ini bro. Lanjut, Duran. Lanjut. Ziarah, gini ya. Aduh. Oke. Ziarah napak tilas, itu kenapa Israel disebut tanah suci? Itu karena orang Kristen berziarah untuk tapak tilas. Tahu dong tapak tilas, ke Golgota lah, ke inilah, ke itulah. Itu artinya mungkin saya juga nggak bisa perkirakan, itu artinya di kisaran abad ke-5 atau abad ke-6. Berarti apa? Iya. Berarti Quran baru tercipta itu kira-kira abad ke-5 atau ke-6 dengan pemikiran pada saat itu. Jadi sangat tidak masuk di akal atau tidak masuk dalam sejarah Israel. Israel nggak pernah tanah suci. Israel hanya disebut tanah perjanjian.
Never Holy Betul Land. ya. Nanti tak bacakan dalilnya. Bentar, Pak Amir, sebentar. Bacakan dalil di Sebentar dulu, Pak, sebentar. Duran belum kelar, sebentar dulu. Bentar, nanti Pak ya. Ini kan Oke, ini kan disebut nih, disebut wahai kaumku. Pak, sebentar. Kitabmu, Bro. Ya. Apa bentar, Pak? Sumpah sama tanah hitam. Sabar Pak Amir, sabar. Bentar, Wahai kaumku, wahai maumku, masuklah ke Holy Land. Nggak pernah Pak Holy Land, Pak. Kalau orang sekarang ke gereja, yuk travel yuk ke Holy Land, tapak tilas, itu zaman sekarang. Maka itu saya curiga, jangan-jangan ini tour and travel nih, gitu loh Pak. Betul juga ya. Ya monggo Pak. Sebelum Pak Amir, saya dulu membantu menguatkan. Benar apa yang dikatakan Pak Amir dan semua orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, dengar dulu, yang berisi kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang, kabar gembira bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir, serta berisi tentang hukum dan aturan. Adapun sejarah atau cerita-cerita yang diceritakan yang berkaitan dengan sejarah atau peristiwa-peristiwa penting di sebelumnya itu adalah sebagai hikmah, pelajaran bagi umat setelahnya. Terkait dengan apa yang dimaksud tadi ayat 21, saya bacakan lengkapnya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ini tidak berkaitan dengan sejarah dan tidak berkaitan dengan apa yang Anda maksud tour and travel. Ini peringatan. Sekali lagi ini kalimat peringatan atau suatu informasi agar janganlah kamu berbalik ke belakang. Artinya ya karena Palestina itu memang kami yakini bahwa ada negeri Sam itu adalah salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah, termasuk di dalamnya Palestina.